Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Pak Sam dengan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5, pelajaran keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, dan sudah melakukan penilaian tengah semester. Mudah-mudahan nilainya bagus, nilainya memuaskan. Bagi yang belum, tetap semangat, lebih giat belajar lagi dan berdoa. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sambil disimak di buku kalian, kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Oh iya, bagi anak-anak yang sudah melakukan PTMT, pertemuan tatap muka terbatas, tetap mengerjakan ini nanti, soalnya ada di video ini. Waktunya nanti Bapak perpanjang ya. Tugasnya apa Pak? Nanti ada di video ini. Tetap semangat bagi yang sudah PTMT, dan bagi yang belum, semoga nanti kalian lebih semangat belajarnya ketika sudah melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Oke anak-anak, sambil disimak bukunya, Pendidikan Agama Islam Bulan Ramadan Indah kelas 5 pelajaran 4. Mari kita belajar. Ayat tentang puasa. Di situ ada ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini hukumnya wajib. Nah, ada 5 hukum di dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau wajib itu artinya dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan berdosa. Nah, diwajibkan atas orang sebelum diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Jadi sebelum kita itu juga mereka itu puasa juga. Maksudnya sebelum Islam datang atau sebelum orang-orang itu memeluk agama Islam, itu mereka itu juga puasa, tetapi puasanya beda dengan kita. Ada yang puasa 24 jam, kayak puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud kan sehari puasa, sehari tidak. Kalau Nabi Muhammad puasanya dari pagi hingga sore. Jadi sebelum umat-umat Nabi Muhammad, mereka itu juga puasa. Jadi jangan Islam doang yang puasa, tidak ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Diingat-ingat ya. Lanjut kita yang kedua, makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau syam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Ya, kenapa kok nafsu itu juga harus dijaga? Coba kalian tengok hewan-hewan di sekeliling kalian.
itu mereka kayak kucing. Kucing itu kamu kandangkan, terus tidak kamu kasih makan, tidak kamu kasih minum seharian, kuat. Sapi, tidak kamu kasih makan seharian, tidak kamu kasih minum seharian, kuat. Tetapi kalau kita hanya menahan makan dan minum saja, berarti kita, ya kan, masa kita kalah sama hewan-hewan tersebut tadi. Makanya ditambah oleh Allah menahan nafsu, ya, menahan nafsu, ya, banyak nafsu lah, dan berbicara yang tidak bermanfaat. Kenapa? Takutnya ketika kalian berbicara malah membuat orang tersinggung, atau malah kalian berkata yang, ya, banyaklah berkata kata-kata yang sekarang yang tidak bermanfaat itu banyak. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, jadi bukan mulai jam 5 atau jam 6, tidak. Kalau puasa kita biasa dimulai ketika subuh berkumandang dan diakhiri dengan azan maghrib, ya, jadi bukan 12 jam atau 13 jam atau 14 jam, itu tidak. Jadi ketika subuh berkumandang sudah mulai berpuasa, dan setelah itu maghrib kita harus berbuka dengan niat dan beberapa syarat. Niatnya apa, syaratnya apa, akan kita bahas di sini. Nah, mengapa harus berpuasa? Ketika kita berbicara Ramadan, itu identik dengan puasa. Ya kan, tadi puasa, makna puasa sudah ya di awal tadi ya. Yang kedua, sewaktu-waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita ini untung tinggal di Indonesia. Puasa kita hanya, ya, kurang lebih 13 jam atau 13 jam, 14 jam lah, sekitar itu. Sedangkan saudara-saudara kita yang di Sydney atau yang di luar negeri, itu merekanya ada yang puasa bahkan 22 jam, ada yang puasa 23 jam, ada yang puasa 19 jam gitu. Karena apa? Karena letak kita berbeda dengan mereka, ya. Jadi mereka puasa 22 jam, 2 jam itu hanya makan dan minum. Setelah itu mereka puasa lagi. Kita ini untung kan, ya kan, banyak makan dan minumnya dibandingkan dengan puasanya, ya kan, karena puasa kita ya kurang lebih 13 jam. Ada puasa yang terpendek juga waktunya, ada kurang lebih 9 jam atau hanya 10 jam. Ada yang puasa jam 5 mulai, ya, jam 5 mulai, jam 1 sudah buka puasa, itu ada. Jadi hanya beberapa jam saja. Makanya kita ini termasuk di tengah-tengah di Indonesia. Alhamdulillah, ayo kita tetap semangat berpuasa. Nah, pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu ketika sekolah di pelajaran agama Islam. Puasa, nah ini kenapa kok kita ini dianjurkan untuk puasa? Puasa itu hadiahnya takwa. Nah, ini tadi sudah bapak bahas, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Ramadan itu bulan yang keberapa? Ramadan itu bulan yang ke-9. Kalau bulan di dalam Masehi
Yang kesembilan itu September. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Yang kesembilan. Nah, kalau di dalam Islam, Ramadan yang kesembilan. Yang pertama apa? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 ya, 12. Ingat, Ramadan yang ke-9. Yang kelima, syarat wajib puasa. Syaratnya adalah yang pertama berakal sehat. Orang gila atau hilang akal itu tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib untuk berpuasa. Untuk laki-laki dalam agama Islam itu ukuran dewasa ketika seorang anak laki-laki sudah bermimpi mimpi basah, atau bisa balik itu ketika pas sunat. Untuk wanita ukuran dewasa itu adalah haid. Nah, yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib untuk berpuasa. Contohnya apa? Orang tua atau kakek nenek kalian yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka wajib untuk membayar fidyah. Jika ada seorang wanita yang sedang menyusui, khawatir anaknya itu nanti ketika puasa malah pencernaannya terganggu ibunya, maka tidak wajib untuk berpuasa ya, karena kategorinya kuat tetapi bayinya nggak kuat, atau nanti takut kenapa-napa dengan bayinya, atau orang yang sedang hamil biasanya kan nggak kuat untuk berpuasa, maka selagi dia mampu maka harus membayarnya, bukan fidyah ya, maksudnya membayar hutang, mengkodok atau mengganti puasa di luar bulan Ramadan, bukan membayar fidyah. Yang keenam, syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Atau apakah kalau bukan Islam tetap boleh puasa, Pak? Kalau menurut ajaran selain Islam, ajarannya mereka disuruh puasa, ya silakan puasa-puasa saja, tidak masalah. Kalau dalam ajaran mereka sah atau tidaknya, wallahu alam. Kan? Yang kedua berakal, yang tadi. Yang ketiga mumayyiz atau tamyiz. Mumayyiz tamyiz itu orang yang bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Yang ketiga, suci dari haid bagi wanita. Jika seorang wanita haid ketika puasa di siang hari jam 12 haid, maka wajib membatalkan puasanya dan menggantinya di lain hari di luar bulan Ramadan. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Ini salah satunya puasa. Memang ada, Pak, waktu yang tidak dibolehkan untuk berpuasa? Ada. Contoh 1 Syawal. 1 Syawal itu sudah tidak dianjurkan untuk berpuasa, nggak boleh, haram hukumnya malahan. Terus tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu tidak boleh untuk berpuasa atau haram. Yang ketujuh, rukun puasa. Yang pertama niat, yaitu menjaga puasa Ramadan waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbitnya fajar. Niat itu boleh sehari, atau ada kata kiai-kiai atau ustaz-ustaz kalian, niat itu
langsung setahun, ada niatnya yang langsung setahun, ada niat yang harian, itu ada. Yang kedua, menahan dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Nanti kita akan bahas. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja boleh nggak Pak? Tetap puasanya ketika ingat, ketika makan, terus ketika ingat puasa, maka makannya ditaruh, setelah itu kumur-kumur, puasanya lanjut. Ya, itu tidak sengaja. Kalau Pak, saya sudah habis 4 mangkok nasi, terus gimana puasa saya? Kalau 4 mangkok itu namanya bukan nggak sengaja, itu pasti sengaja. Ya kan, nggak mungkin 4 mangkok kecuali kalau baru 1 suap, 2 suap, 3 suap, ya kan. Nah, itu dikatakan tidak sengaja. Oke, tapi kalau sampai 4 mangkok, 5 mangkok, itu bukan tidak sengaja, itu sengaja namanya malahan kan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Ketika seorang wanita tiba-tiba siang atau jam 5 itu kan belum maghrib ya, jam 5 tiba-tiba dia melahirkan atau haid, keluar darah, berarti harus membatalkan puasanya. Dilanjut, boleh nggak? Nggak boleh. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima, murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam, maka puasanya batal. Yang kesembilan, hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, oh ya, sebelum ini, nanti tugas kalian adalah merangkum apa yang Bapak sampaikan. Setelah itu nanti kalian upload di link. Apa yang Bapak sampaikan dirangkum, ada banyak tadi ya, ada 9 sama ini. Setelah itu nanti kalian rangkum, kalian upload di link. Oke. Yang kesembilan, hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela itu perbuatan yang buruk, perbuatan tidak baik, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Nah, jadi makanya puasa itu kan biasanya untuk tidur, karena tidur itu selain menghindari hal-hal yang tercela atau yang tidak baik, itu juga menambah pahala. Daripada kalian bangun terus ngomongin orang atau mencela orang atau menyakiti perasaan orang, mending kalian tidur dapat pahala. Ya kan, enakan tidur loh daripada main. Kalau puasa, contoh perbuatan tercela adalah berdusta, bohong, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian atau perbuatan tercela di atas, maka puasanya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala atau pahalanya berkurang. Ya, ingat, bulan puasa itu pahala kita itu dilipat gandakan atau dikalikan 10 kali lipat. Enak ya, ketika kita sholat sendiri pahalanya 1, dilipat gandakan atau dikalikan 10 oleh sama Allah Subhanahu wa taala, jadi 10 pahala kita. Kalau kita sholat jamaah 27 kali 10 270. Tapi jangan salah, ketika kalian melakukan perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik, maka itu sama, tetap dikalikan 10 juga. Harus imbang dong, harus balance. Oke anak-anak, lanjut ya, sudah selesai. Terima kasih. Silahkan kalian kerjakan tugas berikutnya yang masuk ke sekolah PTMT pertemuan tatap muka terbatas. Tetap dikerjakan soal ini, nanti waktunya Bapak perpanjang. Tetap semangat anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.